Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaironisa. Saya berasal dari program studi PAI 2 semester 4. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia. Apa itu pendidikan Islam? Sebelum kita masuk pada pendidikan Islam di Indonesia, kita masuk dulu pada pembahasan. Yang kita akan masuk ada pendidikan Islam, yang kedua ada pendidikan Islam pada masa pemerintahan Belanda, dan pendidikan masa Jepang. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan dalam bahasa Arab yang berarti tarbiyah, dengan kata kerjanya robba yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Ada beberapa pengertian pendidikan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menyebutkan pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Yang kedua, menurut Naklim Purwanto, mengatakan pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Nah, ada lagi menurut H.M. Arifin yang menyatakan pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan. Maksudnya ini adalah memberi ilmu kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah. Juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Nah, jadi ada juga yang selanjutnya itu ada pendidikan Islam menurut Zakiyah Drajat. Beliau menyebutkan pendidikan lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain yang bersifat teoritis dan praktis. Nah, dengan disimpulkan dengan demikian, pendidikan Islam berarti proses membimbing dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik. Kita masuk pada pembahasan pendidikan Islam pada masa pemerintahan Belanda. Masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu pendidikan Islam pada masa pemerintahan Belanda. Pada tahun 1607, VOC mendirikan sekolah pertama kali di Ambon dengan tujuan untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan Protestan. Dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, pernah ada perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. Pada masa itu, pendidikan yang lebih merakyat serta bersifat egalitarian adalah pendidikan di pesantren, surau, atau dayah. Pesantren dan sejenisnya dari segi sistem, metode, dan materi berbeda dengan lembaga pendidikan yang diasuh oleh pemerintah Belanda. Dari segi sistemnya, pesantren masih bersifat non-klasikal, yaitu metodenya terpusat kepada metode wotanan, sorogan, hafalan yang disampaikan kepada pengajian kitab-kitab klasik. Materinya semata-mata untuk ilmu-ilmu agama saja. Sedangkan di sekolah-sekolah Belanda memakai sistem klasikal, yaitu metodenya adalah seirama dan serasi dengan metode klasikal. Materinya semata-mata untuk pelajaran umum. Di sini tidak diajarkan agama sama sekali. Nah, berkenaan dengan itu juga, kedua lembaga ini memiliki filosofi yang berbeda yang sekaligus melahirkan output yang memiliki orientasi yang berbeda pula. Pada waktu itu muncullah perbedaan yang tajam antara ilmu agama dan ilmu umum. Maka muncullah sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama pada fase terakhir abad ke-19 serta dilanjutkan dan diperkuat pada abad ke-20. Pada awal dan pertengahan abad ke-20 diklarifikasikan bentuk dan jenis lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda, yaitu pertama, lembaga pendidikan pesantren yang masih berpegang secara utuh kepada budaya dan tradisi pesantren. Yang kedua, lembaga pendidikan sekolah-sekolah Islam. Di lembaga ini, di samping mengajarkan ilmu-ilmu umum sebagai materi pokoknya, juga mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dan yang ketiga,
lembaga pendidikan madrasah adalah mencoba mengkolaborasikan sistem pesantren dan sekolah dengan menampilkan sistem baru. Ada unsur-unsur yang diambil dari pesantren dan ada pula unsur-unsur yang diambil dari sekolah. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu pendidikan pada masa pemerintahannya Jepang. Pada awal masuknya Jepang ke Indonesia, bangsa Indonesia dengan penuh harapan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat terwujud dengan masuknya Jepang ke Indonesia dan terusirnya Belanda. Sebagai umat beragama, bangsa Indonesia yang selama ini merasakan diskriminasi dalam soal kehidupan beragama akan berakhir dengan masuknya Jepang ke Indonesia. Secara umum, pendidikan Islam di Indonesia terkait kepada dua hal. Yang pertama itu terkait dengan kondisi dan situasi yang sangat mempengaruhi sekali tentang pendidikan. Yang kedua, kebijakan Jepang terhadap Islam. Sejauh yang diamati dalam lintasan sejarah Indonesia, ada dua hal pula yang perlu disentuh dalam hal ini, yaitu sikap dan pandangan umat Islam terhadap Jepang dan sikap serta pandangan Jepang terhadap umat Islam di Indonesia. Kebijakan Jepang secara umum tentu pula berpengaruh kepada kebijakannya dalam hal pendidikan Islam di Indonesia. Keruwetan dalam bidang administrasi dihapuskan demi kepentingan gerakan Islam di Indonesia tahun 1944. Kebijakan Jepang dalam pendidikan Islam ini adalah, pada tingkat rendah, Jepang merasa puas tidak mengawasinya secara langsung, namun berbeda dengan tingkat lanjutan, yang dimana sekolah guru dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk diawasi dan diatur oleh mereka sendiri. Di antara kebijakan itu ada aturan-aturan yang ditegaskan oleh pemerintah Jepang dalam pendidikan Islam adalah pada tahun 1943 yang melarang pengajaran agama yang tidak wajib di sekolah-sekolah lanjutan negeri. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.